Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, dalam tayangan video hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah tema video pembelajaran yang membahas tentang filsafat abad ke-19, khususnya membahas tentang aliran positivisme. Dalam abad ke-19 ini sebenarnya muncul banyak sekali aliran, antara lain yang paling populer ada aliran materialisme, positivisme, dan juga aliran idealisme. Akan tetapi berhubung sempitnya waktu, maka pada kesempatan hari ini akan kita bahas satu aliran saja yang kita sebut dengan aliran positivisme. Pembahasan aliran positivisme ini secara teoris ada dalam RPS yang telah kami buat, tepatnya pada pembahasan pertemuan ke-13 yang sudah saya tandai warna kuning, yaitu tokohnya antara lain adalah Agus Comte. Adapun tujuan pembahasan aliran positivisme yaitu antara lain untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami pengertian dan dasar-dasar aliran positivisme dalam filsafat modern. Yang kedua, mengetahui perkembangan pemikiran ilmiah yang menekankan fakta, observasi, dan metode empiris. Selanjutnya, yaitu tujuannya untuk memahami kontribusi tokoh-tokoh dalam aliran positivisme ini, antara lain ada Agus Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Dan beberapa tujuan yang lain. Untuk menyingkat waktu, langsung saja akan saya bahas tentang apa itu aliran positivisme. Secara bahasa, kata positif berasal dari kata positif, yaitu dalam bahasa Inggris yang artinya faktual. Positif dalam filsafat itu berbeda dengan dalam dunia elektronik. Kalau dalam dunia elektronik tentu saja positif itu lawan dari negatif. Demikian juga dalam bahasa, positif yaitu lawannya dari negatif. Akan tetapi dalam filsafat positif ini tidak ada lawan katanya, karena positif dalam filsafat berarti faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut aliran ini, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Positivisme adalah suatu aliran yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala aktivitas yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teologis dan metafisik. Pendapat lain menyatakan bahwa aliran positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang diperoleh melalui fakta yang nyata, pengalaman empiris, observasi, dan metode ilmiah. Pokok-pokok dalam ajaran positivisme yaitu pengetahuan harus berdasarkan fakta dan pengalaman yang nyata, bukan hanya sekedar ilusi, maksudnya demikian. Metode ilmiah menjadi dasar memperoleh kebenaran. Suatu dianggap benar jika dapat dibuktikan secara empiris dan menolak segala hal yang berkaitan dengan metafisika, yang mana hal-hal yang metafisika itu tidak dapat diverifikasi, tidak bisa dibuktikan, dan apalagi belum bisa diobservasi tentu saja. Maka ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana kemajuan masyarakat. Adapun tokoh yang paling terkemuka di antara kelompok aliran positivisme yaitu Agus Comte menyatakan bahwa manusia ini memiliki tahap-tahap berpikir yang
pertama adalah tahap teologis, yang kedua adalah tahap metafisis, yang ketiga adalah tahap positivis. Apa sih yang disebut dengan teologis? Yaitu manusia masih percaya dengan kekuatan dewa-dewa, kekuatan benda-benda keramat, mengatakan bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan gaib, dan seperti dalam masyarakat masih percaya dengan jimat-jimat, kemudian mantra-mantra dan lain sebagainya. Sedangkan tahap metafisis, orang sudah menggunakan konsep yang abstrak atau semacam penyandaran pada hal-hal yang metafisik, seperti adanya Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Kemudian tahap yang paling tinggi, yang paling unggul dalam pemikiran positivis, yaitu manakala manusia sudah mencapai tahap berpikir yang positivis, yang positif. Manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pengetahuan melakukan sebuah observasi ilmiah. Selain Auguste Comte, yaitu ada tokoh yang kedua, yaitu namanya John Stuart Mill. Dalam pemikirannya bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman dan pengamatan. Selain itu, dalam metode induksi, Mill mengembangkan metode induksi untuk menemukan hukum-hukum ilmiah melalui pengamatan fakta-fakta khusus. Dalam bukunya A System of Logic, Mill menjelaskan cara berpikir ilmiah untuk memperoleh kebenaran. Selain itu, yang ketiga ada tokoh yang kita sebut bernama Herbert Spencer. Herbert Spencer ini lebih dikenal dengan teori evolusi sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Ada juga teori tentang survival of the fittest yang menyatakan bahwa yang paling kuat atau yang paling kuat, yang paling siap akan bertahan dalam teori evolusi ini biasa dikenal. Kemudian pandangan yang kedua yaitu tentang masyarakat sebagai organisme. Spencer mengibaratkan masyarakat seperti tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan yang terakhir, Spencer menekankan bahwa masyarakat harus dipelajari secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta empiris. Baik, saya kira pertemuan pada kesempatan hari ini cukup sekian. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi pedoman berpikir untuk kita semuanya. Saya akhiri cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.